Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati, menyampaikan pembelaan. Seorang anak usia 6,5 tahun di Kabupaten Cianjur meninggal dunia sehari setelah menjalani vaksinasi COVID-19. Seorang kepala desa di Kabupaten Garut sukses menggeluti hobi sekaligus bisnis tanaman bonsai. Kasus kematian anak sehari setelah menjalani vaksinasi COVID-19 kembali terjadi. Anak berusia 6,5 tahun di Cianjur mengalami demam tinggi dan kejang hingga meninggal dunia. Anak berumur 6,5 tahun berinisial ZL, murid PAUD Kampung Rancabogo, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, meninggal sehari setelah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama di salah satu sekolah dasar. Sebelum meninggal, korban sempat mengalami demam tinggi dan kejang. Saat proses konseling dan screening sebelum vaksinasi, anak tersebut dinyatakan layak mendapatkan suntikan dosis vaksin dan tidak memiliki riwayat penyakit. Namun beberapa jam setelah disuntik, orang tua korban melapor kepada tim medis anaknya mengalami demam tinggi hingga tim medis memberinya obat pereda demam. Namun demam tidak kunjung turun. Korban akhirnya meninggal di unit gawat darurat Puskesmas. Dinas Kesehatan Cianjur saat ini telah mengumpulkan seluruh data medis korban, kemudian mendaftarkannya ke Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI, guna memastikan apakah korban meninggal akibat vaksinasi COVID-19. Kejadiannya tanggal 16, hari Senin kemarin, ada salah satu murid PAUD ya, itu yang divaksin diantar oleh orang tuanya ya. Tetapi sebelumnya anak tersebut sudah dinyatakan layak untuk divaksin ya, setelah melalui proses screening kesehatan ya. Dan setelah divaksin sekitar pukul 9.30 ya, anak tersebut kembali ke rumahnya, di mana kurang lebih pukul 12.30 ada gejala demam ya. Nah, ini dikonsultasikan oleh orang tuanya ke petugas kesehatan setempat, dan dari Puskesmas sendiri sudah memberikan obat anti demam ya. Setelah itu maka selanjutnya demamnya timbul kembali malam hari ya, tetapi saat itu disertai dengan kejang ya. Nah, ini kemudian orang tua mengkonsultasikan kembali, membawa anaknya ke Puskesmas tempat. Kemudian oleh petugas Puskesmas itu diberikan obat anti kejang dan ditangani ya. Kondisi kejangnya saat itu setelah dirasakan baikan, maka anak dan orang tua tersebut pulang ke rumah sampai malam hari ya, dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi pagi harinya timbul kembali ya kejangnya, kemudian dibawa lagi ke Puskesmas. Saat itu juga atas rekomendasi dari dokter di Puskesmas untuk dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Pagelaran ya, di mana Rumah Sakit Pagelaran ini telah memiliki dokter spesialis anak, dan ketika persiapan akan dirujuk ya, sekitar pukul 12-an ya, anak tersebut keburu meninggal. Perwakilan anggota Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya mendatangi rumah duka dan SD Negeri 5 Kersamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, sekolah tempat belajar siswa yang meninggal usai disuntik vaksin COVID-19. Vaksinasi dilakukan hari Sabtu. Setelah divaksin dia itu sehat, bisa main. Terus besoknya merasa demam dan langsung dibawa ke Puskesmas. Dari sana dirujuk ke RSUD. Di RSUD anak tersebut meninggal seperti itu.
Pengurus sekolah mengaku dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak, sekolahnya menyediakan tempat. Seluruh prosedur vaksinasi diatur oleh Polres Tasikmalaya. Semuanya kami serahkan ke pihak penyelenggara, sebab kami di sini hanya menempatkan waktu dan calon vaksinator. Vaksinasi ya. Sedangkan vaksinatornya itu dari pihak Kapolres Tasikmalaya. Mengenai penyebab kematian korban, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sehari sebelumnya menyatakan dugaan korban menderita demam berdarah dengue yang tidak terdeteksi saat screening sebelum vaksinasi. Rendra Gozali dan Eko Setiabudi melaporkan dari Cianjur dan Tasikmalaya. Belum mengikuti vaksinasi COVID-19, sejumlah pelajar sekolah justru telah terdaftar memiliki sertifikat vaksin saat mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Vaksinasi baru akan dilaksanakan Senin tanggal 24 Januari. Sejumlah orang tua siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu atau FIK di Kota Tasikmalaya terkejut saat menemukan anak mereka sudah memiliki sertifikat vaksin dosis pertama yang tercatat pada aplikasi Peduli Lindungi. Padahal pelajar warga Baitul Marhamah satu ini sama sekali belum pernah mengikuti vaksinasi. Bahkan rencana vaksinasi baru akan dilaksanakan Senin 24 Januari mendatang. Orang tua khawatir anaknya tidak bisa mengikuti vaksinasi karena sudah teregistrasi dalam aplikasi Peduli Lindungi. Ada SMS dari 119 dan ada anak saya laporan bahwasanya ada acara vaksin katanya di sekolah dan formulir sudah diterima. Tapi kenyataan pas kita cek di cross check di siap melayani itu yang Siap lindungi, siap peduli melindungi. Ternyata anak saya sudah terdata ada di sana, sudah selesai vaksin, padahal kenyataannya kan belum. Nah, itu aja yang kok kenapa anak saya belum divaksin tapi kenyataannya sertifikatnya sudah ada gitu. Sudah muncul. Keterangannya vaksin berapa di vaksin 1. vaksin 1? Menurut pengurus sekolah, ada 5 murid yang sudah dapat sertifikat vaksin sebelum disuntik vaksinasi. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan polisi untuk menindaklanjuti temuan ini. Kita langsung tanggap juga, saya langsung ke laporan ke puskesmas juga, terus pihak ke Kapolsek juga. Bagaimana caranya itu kan nanti tadi kata Pak Wawan juga bilangnya, saya udah lapor ke Kasubag, kalau misalkan yang tidak datang nanti bisa di-cancel. Saat ini pengurus sekolah masih melaksanakan belajar tatap muka dengan kapasitas kelas 50%. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Instruksi pemerintah yang menetapkan harga minyak goreng Rp14.000 per kilogram memukul para pedagang di pasar tradisional di Sumedang dan juga Bogor. Sedangkan di retail modern, stok minyak goreng dengan harga murah kosong diborong masyarakat. Instruksi pemerintah yang menetapkan harga minyak goreng Rp14.000 per kilogram langsung berdampak kepada pedagang minyak goreng di kawasan Pasar Sumedang. Pedagang rugi karena persediaan minyak goreng yang dimiliki saat ini dibeli di harga Rp19.000 per kilogram, kemudian dijual Rp20.000 per kilogram kepada konsumen. Omset mereka anjlok 50%. Kan kemarin sempat ada instruksi dari pemerintah harus turun untuk 14.000. Sekarang di sini kondisinya gimana, Teh? Oh, kemarin kan ada di Alfa gitu yang 14.000. Sekarang langsung sepi. Langsung sepi pembelinya. Terus gimana, ada dampak ke omsetnya nggak, Teh? Ya ada lah pasti. Soalnya kita kan belinya masih mahal. Berapa turunnya tuh kira-kira omsetnya? Berapa persen kira-kira? Ya setengahnya lah. Sementara di mayoritas minimarket minyak goreng justru kosong. Kondisi ini terjadi setelah masyarakat membeli minyak goreng kemasan seharga Rp14.000 per kilogram. Stok minyak di toko ini udah kosong. Semenjak ada instruksi dari pemerintah bahwa harga minyak goreng per liter jadi turun jadi 14.000, dan untuk 2 liter jadi harganya 28. Untuk pembeliannya dibatas untuk 1 liter cuma satu orang cuma 2 piece, dan untuk 2 liter 1 piece 1 orang. Di pasar tradisional Nanggung, Kabupaten Bogor, harga minyak goreng curah masih Rp19.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan tidak tersedia. Baru ceritanya doang di TV, turunlah belum ke pasar mah. Itu. Harga berapa sih saat ini? 19.000. Berapa? 1 1 liter? kilo. Oh, 1 kilo. Iya. Nah,
Mungkin saat ini dengan harga tinggi ada keluhan nggak dari penjual? Atau banyak sekali keluarnya, jadinya nggak laku, nggak lancar. Menurut pedagang, pasokan minyak goreng kemasan saat ini diberikan ke toko retail modern dan tidak masuk pasar tradisional. Agun Gunawan dan Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Sumedang dan Bogor. Dari hobi jadi bisnis, inilah seorang warga Garut yang telah menggeluti hobi merawat pohon hias bonsai sejak lama, mencoba menghidupkan kembali bisnis bonsai dengan menyelenggarakan pameran dan kontes bonsai. Ribuan tanaman bonsai ini adalah bukti dedikasi Asep Sake alias Lurah Sake, Kepala Desa Hanjuang, Kecamatan Bungbulang, Garut, yang selama bertahun-tahun menggeluti hobi tanaman hias bernilai tinggi ini. Bonsai berbagai jenis dan ukuran menghiasi halaman rumah di Gunung Toke, Desa Hanjuang. Namun unggulannya adalah bonsai Korea. Rata-rata berukuran besar dan sudah dirawat selama belasan tahun. Harganya lumayan mahal, mulai dari 30 juta rupiah hingga di atas 60 juta rupiah per pohon. Meskipun tinggal di desa, hobi memelihara bonsai memberinya rezeki kota. Selain mengoleksi ribuan bonsai, Lurah Sake juga menginisiasi pameran sekaligus kontes bonsai lokal Garut Selatan. Pameran dan kontes yang baru pertama kali digelar di Garut Selatan ini berlangsung di Kecamatan Bungbulang. Diikuti lebih dari 200 peserta dari hampir semua kecamatan di Garut. Ada 389 pohon bonsai berbagai ukuran dan bentuk yang dipajang, kemudian dinilai oleh tim juri ahli profesional bonsai Indonesia. Kelas yang dilombakan yaitu kelas prospek dan unggul, mulai dari mame berukuran 0-15 cm, small 15-30 cm, large 61 cm sampai 1 meter, dan paling tinggi berukuran 1,5 meter. Panitia menyiapkan seekor domba Garut dan hadiah menarik lainnya bagi para juara. Dari masa pandemi COVID-19 ini bisa menambah pendapatan untuk warga karena memang banyak yang dari kota yang di PHK gitu. Salah satunya itulah. Yang kedua, memang ini pameran yang pertama di Bungbulang dengan harapan bisa memotivasi untuk pecinta atau pemula bonsai. Bagi para pemenang kontes, tidak hanya hadiah yang bisa diraih, melainkan bonsai terbaik juga akan melonjak harganya. Bonsai yang banyak disukai saat ini terutama bonsai asal Jepang, Taiwan, dan Cina. Sedangkan bonsai favorit dari tanah air yaitu bonsai serut, wahong, sancang, dan perpaduan wahong dan sancang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.